Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta, dan sekarang sedang membangun Masjid 6 Syuhada pesantren Ojolali, dan alhamdulillah terhenti pada hari ke-80, hari kerja 80. Sudah hampir 2 minggu karena kehabisan dana. Saya menghimbau ya kepada para penonton, teman-teman di pesantren Ojolali, channel yang menonton ini, kita ingatkan kepada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan surga, membangunkan rumah, bukan surga, membangunkan rumah di surga. Itu salah satu motivasi untuk membangun masjid ya. Rasulullah dalam sejarahnya, dalam sejarah dakwahnya, dalam sejarah hidupnya itu membangun masjid dua. Satu namanya Masjid Quba ya, 4 km sebelum masuki Madinah atau Yathrib saat itu, dalam proses hijrah. Hijrahnya Rasulullah itu bersama Abu Bakar ya. Abu Bakar berdua naik onta selama 7 hari 7 malam dari Mekah dan ke Madinah, itu kira-kira sejauh 475 km naik onta. Satu perjalanan yang penuh bahaya karena hijrah di waktu malam, sembunyi-sembunyi dari kejaran pembunuhan kaum Quraisy atau pemuda-pemuda dari kaum Quraisy yang sudah bersepakat mereka harus menemukan Nabi Muhammad hidup atau mati dengan satu imbalan. Kalau berhasil, maka pemuda Quraisy itu atau siapa saja yang menemukan Nabi Muhammad hidup atau mati mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Jadi perjalanan dakwah itu memang selalu begitu ya. Ada 3 risikonya. Satu, orang kafir itu akan berusaha memenjarakan pejuang-pejuang dakwah, sebagaimana di surat Al-Anfal ya, ayat 30 ya. Kemudian yang kedua, risikonya itu dikeluarkan atau diasingkan dari kampung halaman. Dan ketiga, dia dibunuh ya. Itu hukum sejarah begitu. Dalam pertempuran hak dan batil itu selalu tidak bisa dikompromikan, dan pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang dakwah itu akan mendapatkan satu dari 3 risiko, yaitu dipenjara, dibunuh, dan diasingkan atau dipisahkan dari kampung halamannya. Nah, Rasulullah alhamdulillah setelah bersembunyi di Gua Thur atau di Gua Thaur selama 3 hari 3 malam, bukan menuju ke utara tapi justru menuju ke selatan. Dia setelah dari selatan kembali ke utara. Satu taktik untuk penyelamatan dari kejaran para pembunuh bayaran itu ya. Dan akhirnya tibalah di Kuba ya. Dalam panduan seorang non-muslim tukang unta bernama Abdullah bin Uraikid yang memandu jalan ke Yathrib atau ke Madinah dengan jalan yang menjauh dari jalan raya atau jalan umum, dan selamatlah tiba di Kuba ya, satu desa kecil 4 km sebelum memasuki Yathrib atau sebelum memasuki Madinah. Dan di Yathrib itulah ya, Rasulullah membangun satu masjid sederhana yang pertama, yang sampai sekarang masih hidup dan masih syiar, yaitu Masjid Quba. Jadi masjid itu adalah basisnya untuk dakwah, basis untuk pembinaan umat, basis untuk pembinaan kesatuan umat, dan basis peradaban. Itulah masjid. Dan Islam tidak mungkin dibangun tanpa masjid, karena masjid adalah pondasi di dalam
perkembangan dakwah Islam dan sebagai sebuah identitas yang nyata, yang sangat tegas. Keberadaan umat Islam itu memang harus berbeda dengan umat lain. Di dalam surat Al-Fat dikatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dia, bersama Muhammad, pengikut-pengikut Nabi Muhammad, asyidda'u 'alal kuffar, ya, bersikap tegas, bersikap keras ya, terhadap kebatilan yang dibawa, yang diusung oleh orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafir ya. Kemudian ruhama'u bainahum, dan pengikut Nabi Muhammad itu adalah saling kasih sayang, menyayangi di antara mereka karena keimanan ya, terhadap Allah dan juga keimanan terhadap Rasulullah. Dan kemudian ciri yang ketiga dari pengikut Nabi Muhammad itu adalah tarahum, kamu lihat mereka, yaitu pengikut Nabi Muhammad, ruk'an, ruku' wasujud dan sujud ya, yabtaguna min fadlillah, min fadl, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana ya. Mereka ruku', mereka sujud, itu artinya mereka itu sholat ya. Itulah ciri utama dari pengikut Nabi Muhammad, dan itu berarti keberadaan masjid ya, sebagai tempat ruku' dan tempat sujud untuk meneguhkan identitas sebagai seorang mukmin, itu adalah kondisi sine qua non, syarat mutlak ya, bagi terbentuknya identitas muslim kita di dalam pergaulan internasional atau pertarungan peradaban Islam dan non-Islamnya. Jadi oleh karena itu membangun masjid itu bukanlah sekedar membangun gedung, tetapi dia pondasi membangun peradaban sebagaimana peradaban Islam itu dimulai dari Masjid Quba dan kemudian diteruskan oleh Rasulullah di Madinah dengan membangun masjid dari pelepah kurma, yaitu Madinah. Dan sampai sekarang Masjid Quba dan Madinah itu tetap hidup ya. Satu bangunan, banyak bangunan bersejarah yang menjadi puing dan menjadi museum, mati dan tidak berguna ya, seperti piramida, seperti bangunan-bangunan ibadah yang lain yang umurnya ribuan tahun, tidak berguna, hanya menjadi fosil, hanya menjadi monumen. Tapi kalau membangun masjid itu selalu hidup meskipun sudah berusia ribuan tahun, sebagaimana kita saksikan Masjid Quba dan Masjid Madinah Al-Munawwarah. Dan masjid-masjid di seluruh dunia tidak ada yang sepi. Tapi masjid, tapi gereja bisa dijual ya. Jadi masjid adalah satu, bukan sebuah monumen, dia adalah satu benteng ruhiyah, benteng batiniah umat Islam di seluruh dunia. Dia pusat dakwah dan pusat peradaban, pusat pembinaan umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu saya menghimbau kepada teman-teman semua penonton dari pesantren Ojolali untuk ikut bersama-sama membangun 74.000 masjid, 6 syuhada pesantren Ojolali di 74.000 desa selama 100 tahun. Dan untuk yang pertama, berlokasi di atas tanah wakaf dari keluarga Haji Parama Arta, di atas tanah wakaf 120 meter. Dan sudah berdiri 5 tiang untuk 2 lantai, tapi belum dicor karena kehabisan dana. Saya berharap secara pribadi mengetuk ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kakak adik untuk mentransfer ya, mensedekahkan, menginfakkan fisabilillah, mewakafkan harta. Jangan disimpan-simpan, tidak ada gunanya sampai di akhirat. Harta itu akan kembali ketika pemiliknya itu masuk kubur dan akan menjadi warisan atau menjadi hibah buat ahli waris. Tapi yang menemani ahli kubur, menemani mayat adalah setelah harta itu diinfakkan, setelah harta itu disedekahkan, setelah harta itu menjadi amal soleh karena diwakafkan, apalagi dalam bentuk masjid ya. 6 syuhada yang sekarang
Insya Allah ya, setelah tayangan video ini dia akan bergerak kembali dengan izin Allah pembangunan Masjid 6 Syuhada, dan sekaligus insya Allah perluasan tanah ke kiri 400 meter dan memerlukan 400 juta rupiah untuk membebaskan tanah sebelah kiri yang akan menyambung dengan tanah wakaf 400 meter milik umat, karena dananya berasal dari bapak, ibu, kakak, adik sekalian selama 2 tahun terakhir, dan berhasil membebaskan tanah 400 meter. Dan insya Allah pembebasan tanah 300 meter atau 400 meter memerlukan 400 juta sekaligus pembangunan Masjid 6 Syuhada itu bisa menjadi tonggak peradaban baru di kawasan Parung dan sekitarnya, dan dimulai dari di Kampung Tajur ya, RT 06 RW 04 Desa Pemagarsari. Itulah cikal bakal Masjid 6 Syuhada, pesantren Ojolali yang pertama dari 74.000 Masjid 6 Syuhada pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali di 74.000 desa yang akan dibangun selama 100 tahun. Tidak ada pekerjaan dakwah itu selesai di tangan seorang tokoh Islam, betapapun besarnya tokoh Islam itu. Pekerjaan dakwah adalah pekerjaan sambung menyambung antar generasi. Kami ya dari pesantren Ojolali, Yayasan Pesantren Ojolali Indonesia, hanya merintis jalan dakwah. Tidak mungkin selesai di tangan kami. Kami hanya mengajak ya, merintis pembangunan masjid yang pertama dari 74.000 Masjid 6 Syuhada pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali di 74.000 desa di seluruh Indonesia, yang akan mengokohkan supaya kapal ya, Islam itu tidak pergi dari bumi Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kami tunggu ya amal soleh Bapak, Ibu, kakak dan adik semua di Bank Syariah Indonesia, nomornya 1012656781 atau Bank BCA yaitu 70051168821. Jazakallah au jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas sedekah atau infak atau wakaf Bapak, Ibu, kakak, adik semua melalui pesantren Ojolali ini, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi bekal ya, untuk perjalanan di akhirat, perjalanan yang penuh bahaya dan abadi di negeri yang tidak bertepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-30, hari ke-63 maaf, pembangunan Masjid 6 Syuhada pesantren tahfiz Al-Quran Ojolali, dan insya Allah akan diteruskan mulai hari Senin depan. Sekarang hari Senin, mulai Selasa depan insya Allah hari yang ke-64 ya, dan akan bikin apa di sini, satu cor tanah dikali 1 meter kali 1 meter untuk pondasi cakar ayam, mungkin 2 di sini, 1 kita akan bikin 2 lantai. Rencana berubah, tadinya hanya dinding setinggi dada, sekarang tampaknya harus ditinggikan dan kemudian dibikin cakar ayam. Diperlukan 8 cakar ayam dengan tiang ulir seperti ini, baru 1 jadi setinggi 4 meter. Dan ini untuk ngecornya perlu biaya
5 juta kira-kira begitu. Cor besi ulir setinggi 4 meter untuk 2 lantai, diperlukan 8 tiang. Silahkan buat yang ingin beramal jariah untuk membangun masjid 6 syuhada pesantren Tahfiz Al-Quran Jolali, silakan ditransfer. Dan untuk yang sudah transfer, tentu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan kembali kami ingatkan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjid, dan siapa yang membangun sebuah masjid, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dan doakanlah, insya Allah ini nanti menjadi pusat gerakan dakwah di semesta dari titik ini, yaitu 2 lantai masjid 6 syuhada, termasuk ada studio podcastnya di sini yang akan melancarkan siaran-siaran dakwah ke seluruh penjuru semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang dak. Ya. Kemungkinan ngecornya Selasa deh. Enggak bagus. Oke. Lagi dites Pak, udah bening nih Pak, sumur keluar airnya. PLN ini Pak, pasang keran.